Jadi anak-anak nanti Bu Guru hanya memantau saja. Silakan Bu Nisa. Oke Bu, terima kasih. Ya. Baik anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Ini pada sehat semua ini masuk, ada yang nggak masuk nggak ya hari ini? Ada. Oh, ada yang nggak masuk ya hari Yang ini? masuk hari ini, yang masuk 8 Bu, 8 anak. Nggih Bu. Iya. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatannya ya, tetap jaga imun, jaga pola makannya juga, gitu ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu harap nanti setelah kita mempelajari materi ini nanti kalian bisa memahami tentang pengertian serta makna-makna yang tentang materi yang akan kita pelajari nanti anak-anak. Jadi hari ini kita mempelajari materi tentang mukjizat. Kita akan meneruskan pembelajaran kita bab 2 ya sekarang. Silahkan kalian buka modul kalian dan kalian perhatikan sambil Ibu jelaskan. Jadi materi halaman 14. Iya, halaman 14 ya. Dibuka ya anak-anak halaman 14. Mukjizat. Jadi apa sih mukjizat itu? Ada yang tahu nggak di sini mukjizat itu apa? Ada yang tahu nggak anak-anak mukjizat itu apa? Halo? Oke. Ya udah langsung Ibu jelaskan aja ya. Jadi mukjizat itu kan bentuk jamak dari mukjiz yang artinya sesuatu yang melemahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat itu suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya yang dapat melemahkan segala usaha dan alasan orang kafir. Nah, mukjizat ini memiliki unsur-unsur anak-anak. Nah, salah satunya itu ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Yang kedua, tampak pada diri seorang nabi dan rasul. Jadi mukjizat ini hanya dimiliki oleh nabi dan rasul saja. Kemudian ada tantangan dari kaum yang menyaksikan kenabian. Selanjutnya, tantangan tersebut tidak mampu menandingi sesuatu yang luar biasa. Nah, selain unsur-unsur juga terdapat fungsi-fungsi mukjizat. Nah, yang pertama itu untuk melemahkan dan mengalahkan segala usaha orang-orang yang menentang seruan para rasul Allah, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian sebagai bukti kebenaran bahwa para rasul itu benar-benar dipilih oleh Allah. Jadi jika rasul itu dipilih oleh Allah pasti beliau itu memiliki mukjizat anak-anak. Itu ya. Kemudian macam-macam mukjizat. Nah, mukjizat ini memiliki dua macam mukjizat nih, dua macam bentuk mukjizat. Yang pertama itu ada mukjizat kauniyah dan yang kedua itu ada mukjizat akliyah. Nah, kita bahas satu persatu. Mukjizat kauniyah dulu ya. Kalau mukjizat kauniyah itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya dalam bentuk yang tampak. Jadi bentuknya itu kelihatan. Jadi rasul itu bisa mengerti keajaiban itu gitu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, contoh mukjizat kauniyah itu yang pertama itu pada zaman Rasulullah itu beliau memancarkan di jarinya itu memancarkan air yang jernih dan air itu tuh dapat diminum. Selanjutnya tongkat Nabi Musa. Nah, pada zaman dahulu itu tongkat Nabi Musa itu dapat berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Ibrahim.
yang tidak mempan dibakar. Jadi Nabi Ibrahim dulu tuh tidak bisa dibakar anak-anak dan selamat dari kobaran api. Selanjutnya Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat itu, beliau itu dapat berbicara dengan binatang. Selanjutnya mukjizat akliyah. Jadi mukjizat akliyah itu hanya dapat dipahami oleh akal budi manusia saja. Nah, misalnya Al-Quran. Al-Quran itu kan kayak yang kemarin kita bahas, anak-anak. Al-Quran memiliki banyak sekali keistimewaan. Al-Quran memiliki banyak sekali hikmah-hikmah jika kita membacanya. Nah, itu juga termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh tentang mukjizat Rasul-Rasul Allah. Yang pertama itu ada mukjizat Nabi Ibrahim. Nah, salah satu mukjizat Nabi Ibrahim itu tidak hangus dibakar seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi mukjizat ini itu melemahkan kezaliman dan kedurjanan Raja Namrud pada saat itu. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Selanjutnya mukjizat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu tongkatnya pada zaman dahulu itu tidak dapat berubah menjadi ular yang sangat besar ya anak-anak. Dan tongkatnya itu juga dapat membelah laut sehingga membentuk sebuah jalan dan jembatan yang bisa dilalui, yang pada saat itu dapat menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Nah, hal itu juga telah dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 19 hingga 21 yang artinya Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa, lalu dilemparkanlah tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Jadi setelah tongkat itu menjadi ular, itu nanti dapat kembali menjadi seperti semula lagi. Kemudian mukjizat Nabi Nuh. Jadi mukjizat Nabi Nuh ini membuat perahu yang dapat menyelamatkan dirinya dan pengikutnya bersama binatang dari berbagai jenis musibah seperti banjir yang sangat besar pada saat itu, yang menenggelamkan kaumnya yang telah diberikan firman kepada Allah pada saat itu dalam Quran surat Hud ayat 37 yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Langsung saja kita masuk ke mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat yang berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi mukjizat Nabi Muhammad ini antara lain, yang pertama itu ada celah-celah yang mengeluarkan air yang jernih dan dapat diminum. Yang kedua, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Al-Quran. Dan semua itu telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 sampai 10. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang paling lurus dan selamat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia. Al-Quran juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tunduk kepada kebenaran dan melakukan perbuatan yang saleh, berupa pahala yang besar pada hari kiamat. Sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, kami sediakan neraka jahanam yang mengandung siksaan yang pedih. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad juga lahir dalam keadaan yang sudah dihitan, jadi sudah disunat. Kemudian lahir dengan tali pusar yang sudah terputus. Kemudian Rasulullah SAW dapat melihat dalam keadaan gelap dengan jelas. Kalau kita itu kan, kalau keadaan gelap itu kan pasti samar-samar. Kalau Rasulullah itu diberi mukjizat kepada Allah, beliau dapat melihat dalam keadaan walaupun itu gelap gulita sekalipun, Rasulullah itu bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian dapat melihat di balik punggungnya itu, melihat apa yang terjadi di belakangnya. Kemudian keringat Rasulullah SAW itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi keringatnya itu
kok kadang kan kalau kita itu keringatan itu baunya gak enak ya anak-anak. Tapi kalau Rasulullah itu Masya Allah diberi mukjizat keringatnya itu harum. Kemudian ludah Rasulullah SAW itu lebih harum dan memiliki banyak manfaat serta bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Nah, kita langsung masuk saja. Coba break sebentar Mbak Nesa. Break sebentar Bu Nesa. Ya, gitu. break sebentar. Untuk anak-anak nanti yang sekiranya penting kamu garis bawahi ya. Contoh mukjizat itu artinya apa menurut bahasa, menurut istilah kamu garis bawahi. Terus macam-macam mukjizat yang halaman 15 itu macam-macam mukjizat ada 2, kamu garis bawahi 1 mukjizat apa, 2 mukjizat apa, garis bawahi. Tadi Mbak Nesa belum menyebutkan yang mukjizat Nabi Isa ya. Mukjizat Nabi Isa yang D, halaman 15 yang D. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Yaitu berdasarkan ayat tersebut Nabi Isa mukjizatnya adalah 1 membuat burung dari tanah. Ya kan? Iya Mbak Nesa? Ya Bu Nisa? Belum tadi? Bu Nisa? Belum? Ya, mukjizat itu Nabi Isa halaman belum ya? Nah, itu tolong Mbak Nesa disebutkan nanti sehabis itu baru kejadian halaman 16 yang berdasarkan ayat tersebut mukjizat Nabi Isa adalah mukjizatnya apa saja. Setelah itu baru nanti kejadian luar biasa setelah selain mukjizat. Nanti Mbak Nia, monggo Mbak Nisa, monggo. Ya Bu. Lanjut ya anak-anak. Jadi kejadian luar biasa itu juga dialami oleh orang biasa seperti kita. Namun namanya bukan mukjizat anak-anak. Kalau mukjizat itu hanya untuk rasul-rasul saja. Tapi kalau kita juga diberikan mukjizat, cuma namanya beda. Jadi yang pertama itu ada karomah. Ibu jelaskan pengertiannya, silahkan jangan lupa kalian garis bawahi seperti pesan Ibu Siti tadi, jadi di garis bawahi yang penting-penting dan nanti dicatat di buku tulis kalian ya. Dirangkum. Karomah secara logawi itu, secara bahasa karomah itu berarti kemuliaan, keluhuran dan anugerah. Sedangkan secara istilah karomah itu diartikan sebagai kejadian luar biasa yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi kita umat Islam itu diberikan mukjizat, tapi namanya itu karomah anak-anak. Jadi untuk hamba-hamba Allah yang dia itu taat ibadahnya, dia itu taat kepada Allah dan selalu menjauhi larang-larangannya, dia itu diberikan, dan itu hanya untuk orang-orang yang spesial saja, yang yaitu tadi yang rajin ibadah, yang soleh dan soleha, itu diberikan karomah tadi kepada Allah. Jadi orang-orang spesial saja yang diberikan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai manusia biasa, karena ketaatannya mereka juga memperoleh gelar itu tadi, karomah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang karomah itu dalam Quran surat Yunus ayat 62 sampai ayat 64. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Itu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Mereka berita gembira di dunia, dan dalam kehidupan di akhirat tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, Allah dapat memberikan karomah kepada orang yang beriman, bertakwa, dan juga beramal soleh. Jadi para wali mempunyai keistimewaan. Misalnya, ia mampu melihat hal-hal gaib. Jadi kan ada ya pasti teman-teman kalian yang dia itu, kalau istilahnya itu indigo ya anak-anak. Jadi dia tuh bisa melihat, dia punya kelebihan bisa melihat hal-hal gaib yang kita itu tidak bisa melihat, tapi dia bisa melihatnya. Itu juga termasuk sebagai kelebihan yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan kemudian salah satu karomah itu diberikan kepada wali Allah adalah Sunan Kalijaga Raden Syahid. Pada waktu itu mendirikan Masjid Agung Demak Bintoro dan membuat 4 tiang utamanya dari potongan-potongan kayu kecil yang kemudian ditumpuk-tumpuk tanpa menggunakan lem perekat. Nah, jadilah tiang masjid yang besar dan kokoh dan bisa digunakan. Selanjutnya Maunah.
secara lugawi atau bahasa, maunah ini berarti pertolongan atau kemampuan. Nah, sedangkan menurut istilah maunah itu kemampuan atau pertolongan yang dianugerahkan Allah kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat itu melebihi kemampuannya. Nah, contohnya ada orang yang selamat dari kebakaran. Jadi itu kan ada ya kadang berita-berita seperti orang walaupun kecelakaan maut dia tuh masih bisa selamat, atau kecelakaan pesawat atau kecelakaan apapun dia masih bisa selamat. Mungkin kalau di logika lagi kita pikirkan lagi, kok bisa sih gitu selamat dari kebakaran, kok bisa sih selamat dari kecelakaan maut gitu, karena kita diberikan sama Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup, dan kita kalau kita masih diberikan kesempatan itu kita baik mungkin itu disebut dengan maunah. Sedangkan irhas sendiri itu berarti istilah itu merupakan yang istimewa atau biasa yang terdapat di kitab dan Rasul ketika itu sebelum dia Rasul. Nabi Isa belum menjadi nabi sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Ia dilahirkan tanpa ayah dan masih dapat berbicara jelas dan tegas. Selanjutnya hikmah zat karomah dan hikmah adanya mukjizat karomah, maunah dan irhas ini, yang pertama itu semakin menguatkan bukti kenabian. Yang kedua, menambah keimanan dalam hati orang-orang yang mukmin. Yang ketiga, membuktikan bahwa para nabi dan orang-orang pilihan hanya manusia biasa, sedangkan kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dapat keluar dari segala macam bentuk kesukaran dan kesulitan hidup yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir, menambah kepercayaan diri bahwa pekerjaan dan perjuangan yang sedang dilakukan ternyata benar-benar mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas tentang persamaan dan perbedaan antara mukjizat, karomah, maunah dan irhas. Apa sih persamaan dan perbedaannya? Aku berloro. Jadi persamaan Berulang loro. dari ketiga hal itu merupakan sebuah anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu terdapat juga perbedaan di antara baik dari maupun dari perbuatan. Kemudian perbedaan mukjizat. Nah, perbedaannya apa aja sih anak-anak? Yang pertama itu mukjizat diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul, sedangkan karomah, maunah dan irhas diberikan bukan kepada nabi dan rasul, tetapi diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki Allah, yang Ibu jelaskan tadi. Jadi kalau nabi dan rasul itu kan diberi mukjizat kepada Allah, jika kita hamba Allah itu diberikan karomah, maunah dan irhas, kekuatan seperti itu. Namun hanya orang-orang terpilih saja yang diberikan karomah, maunah dan irhas tadi. Selanjutnya zat itu diberikan sebagai bukti kerasulan, sedangkan karomah, maunah dan irhas itu diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong seseorang hambanya dalam menghadapi sesuatu persoalan atau kesulitan. Selanjutnya maunah itu diberikan kepada siapapun dan bersifat umum untuk seorang manusia. Selanjutnya, sedangkan irhas itu diberikan atau dianugerahkan kepada calon nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah ya anak-anak. Jadi kalau mukjizat yang diberikan kepada rasul, nabi dan rasul itu dinamakan mukjizat ini tadi, tapi kalau kelebihan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih itu ketiga hal tadi, maunah, karomah dan irhas. Nah, perbedaan antara mukjizat, maunah, karomah dan irhas ini juga terdapat pada ini. Sedangkan sihir berasal dari setan. Mukjizat, karomah dan maunah dan irhas tidak bisa dipelajari dan dikalahkan, sedangkan sihir dapat dipelajari dan dikalahkan. Kemudian mukjizat, karomah, maunah dan irhas ini untuk menolong, sedangkan sihir digunakan untuk maksud jahat.
Selanjutnya yang kita bahas itu tentang sikap dan perilaku orang yang beriman kepada mukjizat Allah. Nah, sebagai orang yang beriman, maka kita harus berperilaku yang menggambarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku orang yang beriman kepada mukjizat Allah adalah yang pertama, selalu tawakal kepada Allah. Kita sebagai umat muslim itu kita bertawakal kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, tidak mudah putus asa. Nah, kalau kita memiliki kesulitan atau kita memiliki hal-hal yang menurutnya sulit menurut kita, itu kita jangan mudah putus asa. Karena apa, anak-anak? Karena Allah itu, jangan lupa, Allah itu tidak akan memberikan kesulitan kepada kita di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau Allah itu memberikan kita kesulitan, pasti Allah itu sudah tahu kalau kita pasti bisa menyelesaikannya, kita pasti kuat. Jadi tidak boleh karena Allah itu benci kepada hambanya itu yang memiliki sifat putus asa. Jadi kita sebagai hamba Allah itu semua pasti ada jalan keluarnya. Jadi kita harus tetap semangat dan tidak boleh putus asa. Kemudian sabar dan tabah dalam melaksanakan tugas dan menghadapi cobaan. Jadi jika kita diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap sabar. Memang sabar itu susah ya anak-anak, tapi kita pasti bisa melakukan sabar dengan apa? Dengan istighfar atau dengan memikirkan hal-hal yang positif. Kemudian dalam kita itu walaupun kita sudah diberikan pilihan Apa? Selanjutnya Allah itu di orang-orang yang beriman. Barang siapa itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong hamba-hambanya. Nanti akan kuasa segala sesuatu yang bahkan di luar batas kemampuan akal manusia. Seperti itu ya anak-anak, materi hari ini. Kalau Mbak Nisa, tugasnya disampaikan, besok pertemuan dibahas. Tugasnya yang halaman 19. Ya, halaman 19 sampai ABC. Ya, yang ABC. Halaman 20. Silahkan kalian kerjakan. Untuk minggu depan kita bahas bersama. Seperti itu ya anak-anak. Yeah. Untuk materi hari ini, Ibu harap kalian tetap belajar, kalian tetap rajin-rajin membaca buku supaya kalian bisa dan memahami materi yang kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa dicatat di buku tulis ya. Gitu, seperti itu ya anak-anak. Ya anak-anak, karena waktu sudah habis Arian Besekular, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.